bisa menambah nih ke dalam udah meter. Beginilah suasana banjir yang melanda wilayah Kabupaten Pandeglang, Banten. Banjir ini disebabkan tingginya intensitas hujan dan meluapnya beberapa sungai. Banjir, Kampung Cidingbin, Jembatan. Dari data BPBD Kabupaten Pandeglang, banjir tersebut melanda 12 kecamatan dan menyebabkan 914 warga dari 315 kepala keluarga terdampak banjir dengan ketinggian hingga mencapai 2 meter. Banjir tersebut sudah berlangsung sejak Senin siang. Menurut warga, banjir akan terus naik jika hujan terus mengguyur wilayah tersebut. Informasi tadi dari Kecamatan Cikesik, ini ada satu warga yang hilang, yaitu di daerah Cangkore. Nah, kita dengan Basarnas sudah ada di lokasi dan sekarang sedang proses pencarian. Mudah-mudahan bisa secepatnya kita temukan. Risha menyebut adanya informasi dari tim cepat ada salah seorang warga Kecamatan Cikesik yang dikabarkan hilang terbawa arus banjir dan saat ini BPBD dan tim SAR masih melakukan pencarian. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Kilometer Cibalium Cikesik banjir, Kampung Cidingbin. Selamat siang pemirsa, Indosiang kembali hadir untuk menemani aktivitas Anda. Bersama saya Nata Arman, berikut berita pilihan siang ini. Korban dugaan pelecehan seksual oleh pria disabilitas Agus Buntu diduga bertambah jadi 13 orang. Penceramah Gus Miftah menghina penjual es teh dalam ceramahnya dan menuai sorotan publik. Anggaran disesuaikan dengan APBN 2025, makan bergizi gratis 2025 sasar 3 juta anak. Pemirsa, Indosiang kita awali dengan informasi fakta baru terungkap usai pemeriksaan terhadap remaja yang membunuh ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Polisi tidak menemukan adanya indikasi depresi dan terjerat judi online pada pelaku seperti yang diberitakan sebelumnya. Peristiwa pembunuhan yang dilakukan remaja 14 tahun berinisial MAS terhadap ayah dan neneknya menggegerkan masyarakat. Dari penyelidikan sementara, polisi tidak menemukan adanya indikasi judi online ataupun depresi di ponsel MAS. Polisi juga mengungkap bahwa pelaku merupakan anak yang sopan dan baik. Bahkan polisi tidak menemukan hal-hal mencurigakan dari ponsel pelaku, seperti dugaan adanya permainan judi online. Hingga saat ini, penyidik masih menggali dan mendalami motif pelaku membunuh ayah dan neneknya. Ya, kalau di dalam HP-nya tidak ada yang itu, hanya saja ya setelah kita dalami kemudian kita tanyakan, dia memang selalu belajar. Memang setiap orang tua pasti anaknya pintar ya, menginginkan pintar. Nah, setelah kita tanya ya, kita gali ke anak yang berkonflik dengan hukum, ya betul dia memang disuruh belajar, dan itu dianggapnya udah hal biasa karena memang dari kecil ibu dan ayahnya juga memang selalu menuntut dia belajar. Tapi anaknya ini tidak merasa keberatan, Bu? Tidak. Jadi dia kita sudah dalami, kita tanya ya dari kemarin setelah kita dapat juga dia merasa itu hal biasa. Dari keterangan beberapa saksi, pelaku merupakan anak yang pintar. Bahkan pelaku juga tidak merasakan adanya tuntutan belajar dari orang tuanya. MAS mengakui perbuatannya dan menyesali telah membunuh ayah dan neneknya. Ia juga sempat menanyakan kondisi ibunya yang saat ini masih dirawat di rumah sakit. Dari Jakarta, Naura Syafika, Yudi Richard, Muhammad Fakih, iNews melaporkan.
Sebelumnya saat ditemui Menteri Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, MAS mengaku sangat menyesali perbuatannya. Saya agak berat menyampaikannya. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA Arifatul Choiri Fauzi mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan Minggu pekan lalu. Kedatangan Menteri PPPA guna memberikan pendampingan psikologis kepada MAS, pelaku pembunuhan ayah dan neneknya dalam proses hukum. Usai bertemu dengan MAS, Menteri PPPA menjelaskan interaksinya dengan pelaku. Dirinya sempat tidak bisa melanjutkan kata-kata hingga hampir menitikkan air matanya saat mengingat sosok pelaku yang dianggapnya merupakan anak yang baik, namun tidak mengerti apa yang mendasari pelaku melakukan pembunuhan. Kalau saya tadi melihat sebagai seorang ibu, saya bisa membaca bahwa Ananda ini baik. Sangat baik kalau menurut saya. Cuman kita belum tahu kenapa bisa terjadi sesuatu seperti ini. Kita tunggu saja ya, mudah-mudahan ini sebagai momen untuk introspeksi kita semua. Saya juga jadi belajar, oh ternyata kita punya anak ini juga tidak semudah yang dibayangkan gitu. Jadi keterbukaan, komunikasi gitu. Itu yang menjadi prioritas ya, pengasuhan pola asuh di keluarga. Iya, saya agak berat menyampaikannya. Ya gitu aja, makasih ya. Sementara itu, seorang psikolog keluarga mengatakan terdapat sejumlah faktor mengapa seorang anak bisa tega membunuh orang tuanya. Yang pertama adalah gangguan psikologis, Mas, atau gangguan mental. Jadi harus dilihat, kalau tadi saya mendengar dari iNews bahwa ada bisikan-bisikan yang kita sebut dengan psikosis, Mas, halusinasi dan delusi. Yang kedua ada yang disebut dengan neurosis. Jadi ada kecemasan di sana, ada gangguan kecemasan, anxiety disorder, ada depresi di situ, ada bipolar di sana, atau gabungan daripada keduanya yang disebut dengan gangguan psikopatologis. Lalu yang ketiga yang harus kita tahu, apakah ada kecanduan, adiksi lainnya, misalnya judi online yang akhirnya membutuhkan uang yang banyak dan tidak dipenuhi. Atau mungkin ada yang disebut dengan gangguan daripada narkoba, nafza, alkohol yang ada di sana. Faktor lainnya menurut psikolog keluarga adalah masalah-masalah yang dialaminya yang tidak mampu diceritakan kepada orang lain, namun tidak bisa diselesaikannya sendiri. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan Polrestabes Semarang dan Polda Jawa Tengah terkait dengan penembakan oknum polisi terhadap 3 siswa SMK di Semarang. DPR mendesak polisi untuk mengusut tuntas kasus ini dan menyelesaikan secara pidana. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI bersama Polrestabes Semarang dan Polda Jawa Tengah, ditampilkan video-video bukti dan CCTV pada saat penembakan di lokasi kejadian. RDP tersebut menghasilkan kesimpulan, yakni mendesak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini, tak hanya secara etik namun juga pidana karena penyalahgunaan senjata api oleh anggota polisi. Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, menyoroti 2 kasus penyalahgunaan senjata api di Sumatera Barat dan di Semarang. Pelakunya ini langsung ditangkap, ditahan oleh Reskrim Polda Jawa Tengah. Ini ada double ya. Tindakan yang dilakukan baik dalam konteks etik maupun dalam konteks pidana. Ini yang diinginkan oleh keluarga korban, karena siapa yang melakukan dia yang bertanggung jawab. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini juga berencana menggelar rapat bersama pejabat umum Mabes Polri terkait penyalahgunaan senjata api agar tak terjadi hal serupa di masa depan. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Nadifa Putri, Pandu Priyo melaporkan.
Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI, Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga almarhum Gama dan masyarakat Semarang terkait dengan Aibda RZ yang perbuatannya tidak profesional. Kapolrestabes Semarang siap bertanggung jawab dan siap dievaluasi akibat perbuatan Aibda RZ yang teledor menggunakan senjata api sehingga menembak siswa SMK. Sungkawa kami atas nama Kepolisian Polrestabes Semarang atas berpulangnya Ananda Gama akibat ulah dan perbuatan yang tidak profesional dari anggota kami. Kami sebagai atasan Brigadir R pada kesempatan ini memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat khususnya warga Kota Semarang dan atas segala tindakan dari anggota saya Brigadir R yang telah mengabaikan prinsip-prinsip penggunaan kekuatan, abai dalam menilai situasi, teledor dalam menggunakan senjata api, dan telah melakukan tindakan excessive action, tindakan yang berlebihan, tindakan yang tidak perlu. Sepenuhnya saya siap bertanggung jawab, saya siap dievaluasi. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR, polisi memberikan keterangan berbeda terkait dengan penembakan Aibda RZ kepada Gama siswa SMKN 4 Semarang. Saat awal, Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar mengklaim Aibda RZ melepaskan tembakan saat hendak bubarkan tawuran, namun di depan RDP Komisi 3 Kabid Propam Polda Jawa Tengah menyatakan bahwa penembakan tidak terkait dengan pembubaran tawuran. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR, Polrestabes Semarang dan Polda Jawa Tengah, Kepala Bidang Propam Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Aris Supriyono, memberikan pertanyaan dan fakta berbeda dengan Kapolrestabes Semarang. Bahwa penembakan Aibda RZ kepada siswa SMK 4 Semarang tidak terkait dengan peristiwa pembubaran tawuran, tapi karena motornya dipepet. Penembakan yang dilakukan oleh terduga pelanggar dikarenakan pada saat perjalanan pulang ini mendapati satu kendaraan yang dikejar kemudian memakan jalannya terduga pelanggar, jadi kena pepet dan akhirnya hingga terduga pelanggar menunggu seperti yang dijelaskan Pak Kapolrestabes, menunggu 3 orang ini putar balik kurang lebih seperti itu sehingga terjadilah penembakan. RZ menembak karena pada saat perjalanan pulang dari kantor, satu motor yang dikejar pemotor lain memakai jalannya. Satu tembakan mengenai pinggul korban Gama hingga akhirnya tewas saat dilarikan ke rumah sakit. Tembakan kedua mengenai tangan dan menyerempet dada 2 orang teman Gama. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, keluarga siswa SMK Negeri 4 Semarang yang tewas ditembak polisi buka suara terkait dengan rekaman CCTV. Aibda R, pelaku penembakan, masih berstatus sebagai terperiksa. Rekaman CCTV yang diduga kejadian penembakan 3 orang siswa SMK Negeri 4 Semarang beredar. Rekaman CCTV dari sebuah minimarket di dekat lokasi kejadian memperlihatkan seseorang yang diduga Aibda R menembak 3 pengendara motor yang melintas. Salah satu korban, Gama Oktavandi, tewas tertembak pada bagian pinggul. 2 rekan korban luka terserempet peluru. Pihak keluarga buka suara terkait rekaman CCTV ini dan menyayangkan narasi seolah-olah korban merupakan anggota gangster yang hendak melawan petugas. Kita sudah dapat videonya, statement dari Pak Kapolres itu bahwa korban adalah anggota gangster atau kreak-kreak. Kita yang kecewa sekali seperti itu. Karena proses kan penyelidikan kan masih berjalan kan. Saat ini Aibda R, pelaku penembakan, telah ditahan di Propam Polda Jawa Tengah sebagai terperiksa dan akan segera menjalani sidang etik. Sesaat setelah kejadian paginya itu sudah dilakukan pemeriksaan dan hari ini sudah terperiksa dan dalam jangka waktu dekat ini sudah akan dilakukan sidang etik. Masyarakat berharap banyak kepolisian dapat menuntaskan kasus ini, termasuk menindak aparat yang terbukti melakukan pelanggaran. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Sebelumnya, Aibda R telah ditetapkan sebagai tersangka penembakan siswa SMK di Semarang. Aibda R juga telah ditahan akibat menembak korban hingga tewas.
Aibda R terbukti menembak siswa SMK hingga tewas di Jalan Simongan, Semarang, Jawa Tengah. Sebelumnya, polisi menyebut Aibda R melakukan tindakan berlebih saat terjadi peristiwa tawuran antar gangster di Jalan Simongan, Semarang. Namun fakta baru terungkap saat kejadian tidak ada tawuran dan dari rekaman CCTV terlihat Aibda R sengaja menembak langsung ke arah korban. Aibda R menembakkan senjata api yang menewaskan seorang siswa SMK Negeri Semarang berinisial GR dan melukai 2 lainnya. Korban tewas GR merupakan siswa SMK 4 Semarang, diketahui sebagai seorang yang rajin. Korban merupakan salah satu siswa berprestasi dan anggota Paskibraka. Akibat perbuatannya, Aibda R ditetapkan sebagai tersangka dan telah dijebloskan ke penjara. Dari hasil pemeriksaan sementara, Aibda R melanggar pasal 338 dan 351 KUHP tentang menghilangkan nyawa orang lain. Sementara terkait pelanggaran kode etik dalam penyalahgunaan senjata api masih dilakukan pemeriksaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Keluarga Gama Rizkinata, korban penembakan oknum polisi di Semarang, kecewa. Anaknya dikatakan sebagai anggota gangster oleh Polrestabes Semarang. Gama dan temannya menjadi korban penembakan oknum polisi yang teledor menggunakan senjata api karena tidak terima motornya dipepet. Hal tersebut disampaikan oleh Sur Bambang saat menggelar keterangan pers di rumah duka Selasa sore. Lebih lanjut, kakek korban itu mengatakan keluarga menyayangkan penembakan tersebut divonis sebagai akibat tawuran antar gangster. Lewat bukti rekaman video yang didapat keluarga, jelas tergambar Gama ditembak oleh oknum polisi RZ tanpa memegang senjata tajam yang dikatakan akan melawan. Peristiwa penembakannya tetapi dibalik-balik. Itu masalahnya. Kemudian sejak awal dulu dikatakan bahwa ada ancaman terhadap polisinya. Ternyata kita lihat di video tadi tidak ada. Karena korban itu naik motor, ditembak 1, 2 dan seterusnya. Sehingga menurut kami tidak pas kalau dikatakan bahwa itu ada perlawanan terhadap korban. Pihak keluarga juga menyayangkan polisi tidak menjunjung asas praduga tidak bersalah dalam memberikan keterangan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, nekat begal anggota TNI yang hendak dinas di Markas Kodam 1 Bukit Barisan, anak polisi otak pelaku begal diamankan petugas Polsek Sunggal. Kelompok begal ini sudah beraksi 9 kali di wilayah hukum Polsek Sunggal, Medan. CCTV merekam detik-detik Sertu Warsono yang hendak dinas ke Markas Kodam 1 Bukit Barisan di begal. Arka Sitepu bersama 6 rekannya datang dari arah belakang langsung memepet korbannya. Korban menyerahkan sepeda motornya karena para pelaku membawa senjata tajam. Dilakukan oleh anggota kita, ada 9 TKP yang ada di wilayah hukum kita yang mereka lakukan dengan tindak pidana yang sama, ya, dengan modus mengancam korban dengan sajam kemudian mengambil sepeda motor itu. Polisi menyita 1 unit sepeda motor trail yang digunakan tersangka. Pelaku Arka Sitepu mengaku dirinya anak anggota polisi yang dinas di Dokes Polda Sumatera Utara namun sudah meninggal dunia. Dinas mana Bapak Monggo? Dinas mana Bapakmu? Polda. Polda. Ah, Polda Perwira juga? Oh, udah meninggal. Para tersangka dijerat pasal 365 ayat 2 KUHP pencurian dengan kekerasan dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, korban dugaan pelecehan seksual oleh pria disabilitas di Mataram, Nusa Tenggara Barat diduga bertambah menjadi 13 orang. Menteri Sosial pun berencana untuk menemui korban.
untuk memastikan kondisinya. Korban dugaan pelecehan seksual oleh IWAS alias Agus Buntung, seorang pria disabilitas di Mataram, Nusa Tenggara Barat, dilaporkan bertambah menjadi 13 orang. Hal ini disampaikan oleh Komisi Disabilitas Daerah atau KDD Nusa Tenggara Barat. KDD NTB juga menyebut kasus dugaan pelecehan seksual oleh tersangka disabilitas sangat bisa terjadi. Meski demikian, KDD NTB tetap memastikan akan melindungi hak-hak penyandang disabilitas tersebut. Memang mampu, karena Undang-Undang TPKS sendiri itu juga cukup panjang. Berbeda dengan 285 yang jelas itu menyatakan bahwa itu ada kekerasan dan ancaman kekerasan, tapi di pasal 6C itu cukup luas, termasuk korban, termasuk pelaku dalam hal ini, meskipun dia disabilitas, dia memiliki kemampuan, memiliki kualifikasi untuk melakukan tindak pidana. Pendamping korban juga mengidentifikasi jumlah korban yang sama, yaitu 13 orang. 3 orang korban terakhir telah memberikan keterangan kepada polisi. Ya, jadi per hari ini kami sudah mengidentifikasi sejumlah 13 korban, tapi memang dari 13 korban ini beberapa memberikan keterangan ke kepolisian. Jadi sebelumnya ada pelapor dengan 2 orang korban yang bersedia menjadi saksi, tapi per hari ini ada 3 lainnya yang kemudian memberikan keterangan ke kepolisian, seperti itu. Menteri Sosial Saifullah Yusuf pun angkat bicara terkait kasus ini. Ia menyerahkan penanganan kasus ini sepenuhnya kepada kepolisian dan berencana mengagendakan pertemuan dengan para korban. Oh iya, kita serahkan ke polisi ya, jadi kita mesti bersabar. Kita juga tidak boleh ambil kesimpulan sendiri-sendiri, kita ikuti proses hukum. Saya percaya polisi akan bekerja secara profesional. Belum saya cek, tapi kita akan coba. Tetapi sekali lagi supaya tidak ada spekulasi, kita serahkan saja ke proses hukum. Kita percayakan kepada polisi, ya. Nah nanti insya Allah dalam waktu dekat Pak Dirjen dengan Komisi Disabilitas Nasional akan berkunjung sana untuk bertemu dengan korban. KDD NTB menyatakan tentang waktu kejadian dugaan pelecehan seksual dimulai sejak tahun 2022 hingga 2024. Meski sejauh ini korban diduga berjumlah 13 orang, polisi menetapkan Agus sebagai tersangka atas kasus dugaan pelecehan seksual terhadap salah satu korban MA di sebuah homestay di Mataram. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap perputaran uang atau transaksi judi online menembus 283 triliun rupiah. Sementara total uang yang dihabiskan masyarakat atau deposit untuk judi online mencapai 43 triliun rupiah. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap perputaran uang atau transaksi judi online di semester 3 2024 menembus angka fantastis mencapai 283 triliun rupiah. Tak tanggung-tanggung total uang yang dihabiskan masyarakat atau deposit untuk judi online bahkan mencapai 43 triliun rupiah. Sebelumnya PPATK juga mengungkap perputaran uang judi online ternyata mayoritas dilakukan para generasi muda. PPATK mencatat bahkan 80% pelaku judi online adalah pelajar dan mahasiswa dengan transaksi rata-rata di bawah Rp100.000 setiap harinya. Sementara pihak Kementerian Komdigi menegaskan akan terus gencar melakukan sosialisasi pencegahan judi online termasuk menggandeng para operator seluler. Terlebih modus transfer pulsa juga dijadikan sarana atau alat bayar bermain judi online. Untuk perputaran sampai dengan kuartal ketiga sebesar 283 triliun dengan total deposit kurang lebih 43 triliun. Memerangi judi online adalah tugas bersama. Masyarakat harus paham aturan main para bandar judi online yang tidak akan pernah kalah. Justru para pemain judi online inilah yang dibutakan oleh candu-candu judi online. Jadi ada baiknya bijaklah menggunakan media digital. Dari Jakarta, Abdul Aziz Auliansa Ramadan, iNews melaporkan.
Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 3 tersangka kasus dugaan korupsi di Pemkot Pekanbaru Riau. Informasinya sesaat lagi, tetap bersama kami di Sindo Siang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa, Kejaksaan Agung menyita 288 miliar rupiah atas kasus TPPU PT Darmex Plantation yang terafiliasi dengan PT Duta Palma. Dari hasil penyitaan Kejaksaan Agung selama 4 kali, penyidik menyita total uang dengan jumlah fantastis mencapai 1,4 triliun rupiah. Sebelumnya Kejagung telah menyita uang senilai 450 miliar rupiah dari PT Aset Pasifik pada September lalu. Beberapa hari kemudian Kejagung kembali menyita uang tunai 372 miliar rupiah dari PT Aset Pasifik. Kejagung kemudian melakukan penyitaan ketiga senilai 301 miliar rupiah dari PT Darmex Plantation pada November lalu. Usai melakukan penyitaan keempat, uang senilai 288 miliar dari rekening Yayasan Darmex dan juga rekening milik saudara RI. Kejagung pun telah menetapkan 5 korporasi sebagai tersangka kasus korupsi dan pencucian uang kelapa sawit di Indragiri Hulu. Kelima perusahaan ini diantaranya adalah PT Palma 1, PT Siberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Kencana Amal Tani. Sedangkan PT Darmex dan PT Aset Pasifik ditetapkan sebagai tersangka pencucian uang. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah resmi menetapkan 3 tersangka kasus dugaan korupsi di Pemkot Pekanbaru Riau. Ketiga tersangka antara lain adalah PJ Wali Kota Risnandar Mahiwa, Sekda Pekanbaru Indra Pomi Nasution, serta pelaksana tugas Kabak Umum Esteda Kota Pekanbaru Novin Karmila. Ketiga tersangka tertangkap melalui operasi tangkap tangan atau OTT KPK di lingkup pemerintahan Kota Pekanbaru Riau. Ketiganya diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi berupa pemotongan anggaran ganti uang di bagian sekretariat daerah Pekanbaru sejak Juli 2024. Dari OTT yang dilakukan dan turut diamankan sejumlah uang, yakni 6,8 miliar rupiah. Tim KPK mengamankan total 9 orang, yakni 8 orang di wilayah Pekanbaru dan 1 orang di wilayah Jakarta, serta sejumlah uang dengan total sekitar 6.820 juta rupiah. KPK selanjutnya melakukan serangkaian pemeriksaan dan telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menaikkan perkara ini dari tahap penyelidikan menjadi tahap penyidikan. Dengan menetapkan 3 orang tersangka, yaitu Saudara RM selaku pejabat wali kota Pekanbaru, Saudara IPN selaku sekretaris daerah kota Pekanbaru, Saudara NK selaku PLT Kabak Umum Setda Kota Pekanbaru. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan kasus dugaan korupsi di Pemkot Pekanbaru Riau, kita sudah terhubung dengan rekan kami Henry Aprila di Gedung Merah Putih KPK. Baik, selamat siang Henry. 3 pejabat Pemkot Pekanbaru sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Apakah masih ada peluang penetapan tersangka lainnya? Silakan Henry. Selamat pagi Nata dan juga pemirsa. Update situasi terkini terkait dengan kasus operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK yang berada di Pekanbaru, di mana hingga saat ini kami belum melihat begitu update spesifiknya. Namun jika kami dapat sampaikan situasinya dan juga terkait dengan kasusnya sendiri, memang pada hari ini dini hari pihak dari Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan konferensi pers yang menyampaikan bahwa terkait dengan kasus ini sudah ditetapkan sebanyak 3 tersangka dalam kasus operasi tangkap tangan yang melibatkan ini PJ Gubernur Wali Kota Pekanbaru, di mana juga dapat kami sampaikan kasus ini merupakan kasus korupsi pengelolaan anggaran
pengelolaan anggaran lingkungan pemerintahan Kota Pekanbaru tahun anggaran 2024 sampai dengan 2025. Juga pada kasus ini sendiri memang sebelumnya di Selasa sore ini para tersangka telah dilakukan pemanggilan dari Pekanbaru menuju ke KPK yang berada di Gedung Merah Putih yang berada di Jakarta. Kemudian untuk para tersangka sendiri telah dilakukan pendalaman untuk mengetahui kasus tersebut, dan tentunya dari pihak KPK juga telah menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar kurang lebih 6,8 miliar rupiah. Adapun dalam kasus ini, 3 tersangka ini salah satunya yakni PJ Wali Kota Pekanbaru, yakni Risnandar Mahiwa, kemudian Sekretaris Daerah yakni Indra Pomi Nasution, kemudian yang ketiga juga PLT Kabang Umum Novin Karmila. Tentunya pada kasus ini sendiri para tersangka pada dini hari ini para tersangka sudah dibawa ke rutan cabang KPK, dan tentunya juga pada kasus ini sendiri juga ini merupakan kasus ini sendiri yang dimana memang kasus ini maksud kami para tersangka telah dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama sejak 3 Desember sampai dengan 22 Desember 2024 yang berada di rutan cabang. Hingga saat ini kami terus memantau dan melihat update-nya karena belum terlihat spesifik pergerakan yang terlihat terkait dengan update kasus operasi tangkap tangan pada kasus korupsi yang dilakukan oleh PJ Gubernur Pekanbaru. Sementara Nata, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Andre Aprila melaporkan langsung dari Gedung Merah Putih, Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Ke informasi lainnya pemirsa, penceramah Gus Miftah yang juga utusan khusus Presiden Prabowo Subianto menuai sorotan publik usai ceramahnya viral di media sosial. Gus Miftah juga mengolok penjual es teh yang membuat warganet geram. Es tehmu jek akeh ra? Masih, ya kono didol kok. Es tehmu jek akeh ra? Masih, ya kono didol kok. Inilah potongan viral pernyataan Gus Miftah dalam ceramahnya yang membuat warganet geram. Peristiwa ini terjadi saat Gus Miftah mengisi acara sholawat di Magelang, Jawa Tengah pada beberapa waktu lalu. Gus Yusuf yang ikut berada di lokasi memberikan klarifikasi. Menurutnya, Gus Miftah menegur penjual es yang dianggap mengganggu jemaah. Ia menilai pernyataan Gus Miftah hanya guyonan sembari memaklumi gaya komunikasi Gus Miftah yang cenderung ceplas-ceplos. Sementara itu, usai viral dan dihujat karena dinilai mencibir penjual es teh, Gus Miftah langsung memborong makanan pedagang keliling. Dirinya juga meminta maaf atas ucapan yang tidak pantas terhadap penjual es. Tapi tak delok-delok Pak Sudaryanto itu seperti air. Sederhana sih, tapi penting. Iya. Nung ya wetengmu aja gede-gede. Bupati kok wetenge gede. Selain membuat pernyataan maaf, Gus Miftah juga menemui Suhanji, penjual es teh yang sempat diolok-oloknya. Gus Miftah datang langsung ke kediaman Suhanji di Dusun Gesari, Magelang, Jawa Tengah untuk meminta maaf. Pendakwah berusia 43 tahun itu mengaku hanya bercanda dan tidak berniat menyakiti hati pedagang kaki lima. Tapi tak delok-delok Pak Sudaryanto. Menanggapi yang viral hari ini, yang pertama, dengan kerendahan hati, saya minta maaf atas kekhilafan saya. Saya memang sering bercanda dengan siapapun, maka untuk itu, atas candaan kepada yang bersangkutan, saya akan meminta maaf secara langsung, dan mudah-mudahan dibukakan pintu maaf untuk. Sementara itu, aksi Gus Miftah sebagai utusan khusus Presiden Prabowo yang mengolok-olok penjual es teh dinilai berbeda dengan keinginan Presiden Prabowo yang sangat menghormati pedagang kaki lima. Ingatkan ini, saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso. Si pedagang kaki lima tiap hari keluar, dia dorong itu keringat fisik mencari makan untuk anak dan istrinya. Itu yang kita hormati. Mereka mulia, mereka jujur, mereka halal.
Pemirsa, di saat ramai viral Gus Miftah, Ustadz Abdul Somad justru berbuat sebaliknya. UAS membeli dari pedagang es teh yang berjualan di pengajiannya dan mendoakan para pedagang agar lebih banyak rezekinya. Bolehkah berdagang saat tabligh akbar? Boleh. Kalau tak boleh, mana boleh kakak jual es, ya kak? Boleh, mainkan kak, terus. Tambah lagi. Berapa harga esnya satu kak? 5.000. 1, 2, 3. Kakak pilih siapa yang kakak mau kasih. Ku bayar dari sini. Ini dalam rangka kemerdekaan Indonesia. Gambar Pak Presiden Bung Karno Hatta. Laku nih kak, laku. Ini bukan duit main-main. Barakallah, makasih banyak. Jazakumullah. Apalah mimpi kakak malam tadi. Lanjut lagi kak, tambah jualannya lagi. Informasi lainnya pemirsa, Ketua KPU Umi Wahyuni diberhentikan dari jabatannya. Namun Umi menyanggah putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terkait dengan pemberhentian jabatan sebagai Ketua KPU Jawa Barat. Setelah pembacaan putusan pemberhentian Umi Wahyuni sebagai Ketua KPU Jawa Barat oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP, Umi Wahyuni menyebut jika dirinya masih menjabat sebagai Ketua KPU Jawa Barat. Hal ini dikarenakan Umi belum menerima surat pemberhentian dari KPU RI. Menurut Ketua KPU Jawa Barat, dirinya tidak mengetahui jika ada yang melaporkan ke Gakumdu. Meski demikian, Umi menyanggah atas putusan DKPP terkait pemberhentian jabatan sebagai Ketua KPU Jawa Barat. Saya sebagai pribadi sangat menghormati keputusan dari DKPP selaku lembaga kode etiknya penyelenggara. Dan saya sudah melakukan 2 kali persidangan, saya sudah membaca putusan dari DKPP yang saya lihat tidak ada satupun sebenarnya yang saya dinyatakan melanggar dari kode etik tersebut. Saya tidak tahu kenapa putusannya sedemikian rupa, tetapi secara pribadi dan secara personal saya juga berhak untuk mendapatkan keadilan. Nanti ketika sudah ada putusan dari KPRI, insya Allah saya akan melakukan banding terkait dengan apa yang diputuskan oleh DKPP melalui PT UN. Sementara Komisioner KPU Jawa Barat Abdullah Syafi'i memastikan bahwa proses tahapan pilkada yang sedang berjalan tidak akan terganggu. KPU Jawa Barat tetap solid dan menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP RI karena bersifat final dan mengikat. Kami memastikan itu tidak akan mengganggu tahapan yang sekarang sedang berlangsung untuk tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur maupun tahapan yang berlangsung di kabupaten kota sekarang. Saya kira kita punya sistem, kita punya personil, kita punya tim sekretariat yang tangguh, kita juga ada tim KPU juga masih tetap utuh bertujuh. Kita akan tetap menyelenggarakan seluruh tahapan itu sebaik-baiknya. Diberitakan sebelumnya DKPP memutuskan Umi Wahyuni untuk diberhentikan dari jabatan Ketua KPU Jawa Barat dikarenakan melanggar kode etik. Putusan ini diumumkan pada hari Senin kemarin. Dari Bandung dan Cirebon, Jawa Barat, Ervan David dan Miftahudin, iNews melaporkan. Dalam rapat kabinet yang digelar kemarin, Prabowo Subianto apresiasi penyelenggaraan pilkada dan Prabowo juga ingatkan bahwa siapa yang dipilih itu adalah rahasia. Sampaikan terima kasih saya ke KPU, KPUD, Bawaslu, semua unsur yang telah berhasil melaksanakan pilkada serentak dengan baik, ya, dengan aman. Dalam hari yang sama, sekian ratus pemilihan berjalan dengan aman, tertib, dan berhasil. Bahwa di sana sini akan ada ketidakpuasan, akan ada yang
melaksanakan gugatan dan sebagainya itu tidak ada masalah, itu bagian dari demokrasi. Ya, kita harus ingat kita adalah demokrasi kalau tidak salah ketiga terbesar di dunia. Nomor 1 India, nomor 1 Amerika, nomor 1 India, nomor 2 Amerika Serikat, nomor 3 kita. Dan kita berhasil melaksanakan ratusan pilkada dengan tertib. Saya sendiri hadir di Bojongkoneng, di tempat saya lihat ceria, cerah, baik semuanya. Ya. Yang nakal wartawan nanya, Bapak pilih siapa? Ya jelas lah, masa saya milih. Ya kan, tapi tetap rahasia walaupun. Jadi pemilihan itu langsung, umum, bebas dan rahasia. Jadi wartawan jangan nanya-nanya saya pilih siapa. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI memanggil anggota fraksi PDIP Julius Setiarto terkait dengan pernyataannya soal Partai Coklat atau Parcok. MKD DPR memeriksa Julius sebagai terlapor untuk memberikan keterangan soal pernyataan Partai Coklat yang dilontarkannya di sosial media. Sementara sang pelapor yakni Ali Hakim Lubis yang merupakan anggota DPRD fraksi Partai Gerindra sudah lebih dahulu diperiksa pada Senin kemarin. Parcok sendiri merupakan istilah untuk pengerahan aparat kepolisian pada Pilkada 2024. Jadi saya melakukan paraphrase karena tayangan bocor Alus Depo itu panjang. Maka saya ingin mengklarifikasi kepada Kapolri. Nah, seluruh upaya dan aktivitas politik ilegal yang dilakukan oleh polisi secara sistematis dan terstruktur itu dilakukan secara terang benderang, dan ini merupakan sebuah pelanggaran serius yang dapat mengancam keutuhan negara. Ini bukan saja pembajakan terhadap demokrasi, tetapi ini sudah pengkhianatan terhadap konsensus bernegara yang dibentuk oleh para pendiri bangsa. Istilah Partai Coklat ramai mencuat diduga merujuk pada instansi Polri yang diduga menggerakkan aparat untuk memenangkan kandidat tertentu dalam Pilkada 2024. Sejumlah elit politik memberikan tanggapannya terkait dengan hal tersebut. Netralitas aparat dalam kontestasi pemilihan umum kembali dipertanyakan. Istilah Partai Coklat diduga merujuk pada instansi Polri. Salah satu yang kencang menyuarakan soal istilah Partai Coklat yakni anggota Komisi 1 DPR RI Yoyo Krio Sudibyo. Hal tersebut disampaikan secara terbuka di forum rapat Komisi 1 bersama Menteri Pertahanan Syafrin Syamsuddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Di media ini yang lagi kencang-kencangnya ini Pak, katanya ada partai baru. Apa partai baru? Partai Coklat. Nggak mungkin kalau kita nggak tahu kok. Nah, mau sampai kapan netralitas TNI ini Pak? Saya tahu Pak, netralitas TNI dalam politik itu netralitas untuk negara. Paham Pak. Tapi kalau pencetakan pimpinan-pimpinan yang melalui demokrasi ini melahirkan pimpinan yang nggak benar, mau sampai kapan? Istilah Partai Coklat juga mencuat setelah Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyampaikan kekhawatirannya terkait dugaan pengarahan aparat untuk memenangkan kandidat tertentu dalam Pilkada 2024. Ketika kami mempersoalkan tentang fenomena Partai Coklat, fenomena bagaimana Jokowi terus digerakkan oleh ambisi-ambisi kekuasaan demi kepentingan keluarga dan pribadi, dan kemudian membuat suatu norma-norma baru sehingga kepolisian Republik Indonesia yang seharusnya mengabdi kepada merah putih, loyal kepada Presiden Prabowo Subianto, di dalam praktek banyak disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis.
Sementara Ketua 3 DPR RI Habibur Rahman membantah tudingan sejumlah pihak yang menyebut ada partai coklat atau pengarahan aparat kepolisian. Apa yang disampaikan oleh segelintir orang terkait parcok dan lain sebagainya itu kami kategorikan sebagai hoax, ya. Dan ada juga anggota DPR yang menyampaikan hal tersebut. Orang tersebut bahkan sudah dilaporkan ke MKD, ya. Karena kami juga anggota MKD, ya. Orang tersebut sudah dilaporkan ke MKD. Kami ingin meminta keterangan beliau apa yang menjadi bukti. Sementara Presiden RI ke-7 Joko Widodo menanggapi soal partai coklat dengan meminta untuk dibuktikan bukan hanya tuduhan. Dibuktikan saja, jangan hanya tuduhan-tuduhan, karena kan ada dilaporkan saja ke Bawaslu, kan ada mekanismenya, atau dibawa ke MK, kan ada mekanismenya. Meski demikian, istilah partai coklat mencuat bisa saja sebagai pengingat institusi Polri, sebagai aparat keamanan sipil dan penegak hukum, atau memang hanya tuduhan tanpa dasar. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol umumkan dekret darurat untuk seluruh wilayah di Seoul. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami di Sindo Siang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa, memasuki 44 hari masa kerja Presiden Prabowo menjamu 50 pengusaha di Amerika Serikat di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan ini diklaim mampu menggenjot perbaikan ekonomi Indonesia melalui investasi para pengusaha asing. Of the US-ASEAN Business Council to Indonesia 2024. Didampingi sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo menyapa hangat satu persatu ke-50 pengusaha US-ASEAN Business Council di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan sekaligus jamuan makan siang ini diyakini menjadi bukti kepercayaan para pengusaha besar untuk tumbuh bersama perekonomian Indonesia. Prabowo juga turut menyampaikan kepuasan hasil kinerja kabinetnya yang telah memasuki 44 hari masa kerja. Sementara Duta Besar Amerika Serikat, Ted Yosius berjanji akan berkomitmen mewujudkan visi Asa Cita dan mendukung program prioritas Prabowo. Kedepannya, para pengusaha Amerika ini berencana menjalin kerjasama di bidang pangan, pertanian, teknologi, ekonomi digital, hingga kesehatan dan energi. Berikutnya, dalam mewujudkan upaya pemenuhan kebutuhan pangan secara berkelanjutan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mengajak seluruh perusahaan BUMN untuk mendukung program ketahanan pangan yang dicanangkan pemerintah. Salah satunya yakni dengan meningkatkan produktivitas pertanian melalui kemitraan BUMN. Lain, Menteri BUMN terus mendukung capaian perusahaan BUMN di sektor pangan, di mana cadangan pangan Indonesia untuk tahun 2025 mendatang cukup memadai sehingga tidak perlu melakukan impor beras. Hal ini sejalan dengan upaya meningkatkan produktivitas pangan melalui BUMN pangan. Selain itu, kolaborasi BUMN juga mendukung kemandirian pangan nasional serta merealisasikan target swasembada pangan Indonesia. Pemerintah tetapkan budget untuk makan bergizi gratis sebesar Rp10.000 per porsi per orang. Untuk tahap awal, makan bergizi gratis ini akan disalurkan kepada 3 juta anak yang akan dimulai di Januari 2025.
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, uji coba makan bergizi gratis dengan biaya Rp10.000 per porsi akan dilakukan mulai bulan Desember ini di 150 titik di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk pelaksanaan program makan gratis akan dimulai Januari 2025 sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara. Ditargetkan di tahap awal, penyaluran makan bergizi gratis ini akan menyasar 3 juta anak di seluruh Indonesia. Sementara itu, pemerintah sendiri telah menyiapkan anggaran untuk makan bergizi gratis sebesar Rp71 triliun. Informasi lainnya pemirsa, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengeluarkan putusan dekret darurat Selasa waktu setempat. Presiden Yoon mengatakan darurat militer diambil untuk mengendalikan situasi dan juga menjaga kebebasan konstitusional. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan dekret darurat untuk seluruh wilayah di Seoul Selasa waktu setempat. Dalam pernyataannya, Presiden Yoon menyatakan langkah ini diambil sebagai respon ancaman keamanan yang ditimbulkan oleh kelompok yang disebut pro-Korea Utara dan anti-negara. Dengan langkah ini, Presiden Yoon akan mengambil tindakan tegas untuk mengendalikan situasi dan juga menjaga kebebasan konstitusional. Dirinya juga menegaskan langkah ini tidak dapat dihindarkan untuk melindungi kebebasan dan keselamatan masyarakat Korea Selatan. 친애하는 국민 여러분, 저는 북한 공산 세력의 위협으로부터 자유 대한민국을 수호하고 우리 국민의 자유와 행복을 약탈하고 있는 파렴치한 종북 반국가 세력들을 일거에 척결하고 자유 헌정 질서를 지키기 위해 비상계엄을 선포합니다. 저는 이 비상계엄을 통해 망국의 나락으로 떨어지고 있는 자유 대한민국을 재건하고 지켜낼 것입니다. 이를 위해 저는 지금까지 폐악질을 일삼은 망국의 원흉, 반국가 세력을 반드시 척결하겠습니다. 이는 체제 전복을 노리는 반국가 세력의 준동으로부터 국민의 자유와 안전, 그리고 국가 지속 가능성을 보장하며 미래 세대에게 제대로 된 나라를 물려주기 위한 불가피한 조치입니다. Putusan dekret darurat Korea Selatan ini dilakukan untuk pertama kalinya usai terakhir dikeluarkan 37 tahun yang lalu. Langkah ini diambil usai meningkatnya ketegangan Korea Selatan dan Korea Utara beberapa waktu terakhir. Sementara itu, KBRI Seoul telah mengeluarkan imbauan bagi WNI yang tinggal di Seoul untuk mengikuti aturan jika dekret militer terus berlangsung. Saat ini, Parlemen Korea Selatan telah mengeluarkan mosi cabut darurat militer. Pengumuman terkait pro Korea Utara ini ada juga penjelasan dari Presiden terkait dengan hal-hal yang dilakukan oleh partai oposisi, dan ini Partai Demokrat Korea, yang juga ada upaya-upaya untuk beberapa kali mengajukan rancangan undang-undang ya untuk berbagai macam tuduhan terhadap presiden dan juga keluarganya. Lalu juga ada upaya untuk memveto beberapa pejabat tinggi pemerintahan, termasuk diantaranya Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Ketua Komisi Komunikasi, dan juga Kepala Dewan Audit dan Inspeksi. Lalu juga terakhir minggu lalu ada keputusan dari Partai Demokrat, dalam hal ini mayoritas ya di parlemen, di mana parlemen juga memotong anggaran pemerintahan. Nah, hal ini mungkin dianggap oleh Presiden Yoon sebagai gerakan-gerakan yang bertentangan dengan pemerintahan dan sehingga dianggapnya sebagai pro Korea Utara. Mungkin bahasanya demikian yang disampaikan oleh Presiden Yoon. Untuk mengantisipasi darurat militer ini, sebenarnya KBRI Seoul sekitar 1 jam setelah darurat militer ini diumumkan, kita mengeluarkan himbauan kepada teman-teman
warga negara Indonesia yang ada di Korea Selatan untuk selalu tetap tenang dan waspada terhadap situasinya, dan kalau memang darurat militer ini terus dijalankan, maka agar supaya mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh dekret militer tersebut, termasuk diantaranya untuk tidak berkumpul di lokasi-lokasi publik, lalu tidak melakukan demonstrasi atau bahkan tidak menonton atau mendekati kerumunan-kerumunan massa dimanapun, karena jika memang darurat militer berjalan, salah satu konsekuensi yang disampaikan dalam isi dekret militer itu adalah jika melanggar maka akan dilakukan penahanan, pemeriksaan atau penggeledahan tanpa surat perintah. Jadi itu yang langkah pertama yang kami lakukan di KBRI, mengeluarkan himbauan tersebut. Lalu pagi ini kami juga mengeluarkan himbauan berikutnya setelah memantau situasi mulai dari sejak Presiden Yoon juga menyampaikan akan mencabut larangan mencabut darurat militer tersebut. Kami melihat situasi sekitar KBRI tetap aman dan situasi terkendali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, waspada cuaca buruk di Jakarta sejak awal pekan dilanda hujan disertai angin kencang. Akibatnya pohon setinggi 10 meter di Jalan Guru Masjid Jakarta Barat tumbang. Sementara itu, banjir rob kembali merendam pemukiman warga di Muara Angke, Jakarta Utara. Angin kencang yang terjadi di Jakarta menumbangkan sebuah pohon waru setinggi 10 meter hingga tidak bisa dilalui kendaraan. Batang pohon yang tumbang juga menimpa kabel penerangan jalan umum. Petugas gabungan dari PPSU Pertamanan, Pemadam Kebakaran serta BPBD Jakarta Barat langsung melakukan pemotongan batang pohon besar ini untuk mengurai kemacetan. Ini merupakan pohon keempat yang tumbang di sekitar lokasi dalam minggu ini, selain karena angin kencang, diduga karena usia pohon yang sudah tua. Sementara itu, banjir rob kembali merendam pemukiman warga di Muara Angke Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Ketinggian air 40 cm yang sudah terjadi lebih dari seminggu mengganggu aktivitas warga. 150 kepala keluarga dengan 200 jiwa yang terdampak banjir rob, sebagian warga memilih untuk mengungsi karena banjir akan surut di sore hari dan kembali tinggi di pagi hari. Sebelumnya, BPBD Jakarta memberikan peringatan waspada akan adanya banjir di pesisir utara Jakarta hingga 6 Desember 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara akibat cuaca buruk di perairan Selat Sunda membuat pelayaran kapal di Pelabuhan Bakahuni, Lampung terhambat. Para supir truk dan pengguna jasa bahkan harus mengantri lebih dari 12 jam di kantung parkir dermaga. Kendaraan yang hendak menyeberang ke Pulau Jawa menumpuk di 7 dermaga Pelabuhan Bakahuni, Lampung. Penumpukan truk ini akibat cuaca buruk di perairan Selat Sunda dengan kecepatan angin mencapai 20 knot yang menyebabkan gelombang setinggi 2 meter. Cuaca buruk ini sudah terjadi sejak hari Minggu kemarin dan semakin parah hingga pelayaran sempat dihentikan. Saat ini ada 7 dermaga dan 28 kapal ro-ro yang berhasil beroperasi. Namun akibat kendala cuaca buruk banyak kapal yang masih kesulitan untuk berlayar. Kendala ini juga dirasakan penumpang seperti para supir yang telah mengantri hingga 12 jam lebih dan harus mengeluarkan uang tambahan untuk menunggu keberangkatan kapal. Dari pagi? Dari pagi. Dari jam berapa kira-kira, Pak? Jam 7. Jam 7. Apa katanya ini? Ombak gede. Ombaknya gede. Ini kita bawa apa nih, Pak? Jengkol, Pak. Bawa jengkol. Cuaca buruk. Kapalnya nggak pada bisa nyandar. Masih ada yang operasi nggak sih? Masih sebagian, cuma ya nggak semuanya kayaknya. Ini muat apa, Bang? Pisang, Bos. Pisang. Terus udah nunggu berapa jam gini, terus pisangnya nanti kayak mana ini? Tahu lah, busuk kali. Udah pada matang kali yang di bawah. Antrian ratusan truk di Pelabuhan Merak, Banten terjadi usai pihak Pelabuhan ASDP Merak, Banten tidak melayani penyeberangan menuju Bakahuni, Lampung. Hal itu disebabkan cuaca buruk yang terjadi di Selat Sunda, Banten. Dampak cuaca buruk yang terjadi di Pelabuhan Merak, Banten mengakibatkan antrian panjang kendaraan terjadi. Sejak pagi, pihak Pelabuhan ASDP Merak, Banten menutup penyeberangan menuju Pelabuhan Bakahuni, Lampung akibat faktor cuaca buruk. Berdasarkan informasi BMKG, dengan perakiraan cuaca wilayah Banten berpotensi terjadinya hujan sedang disertai angin kencang.
Masyarakat dengan kendaraan besar seperti truk yang akan menyeberang melalui Pelabuhan Merak diimbau agar beristirahat sementara di rest area kilometer 43 atau kilometer 68. Mau kemana, Mas? Mau ke Lampung. Oh, ke Lampung. Iya. Mas, ngeliat kondisi ini kenapa belum jalan nih? Ini cuacanya buruk. Oh, cuaca buruk. Untuk sekarang berarti menunggu ya? Iya, lagi menunggu dulu. Nunggu dari himbauan dari petugas atau gimana nih, Mas? Tadi kata petugas sih karena cuaca buruk, jadi semua kapal di sini nggak ada yang berangkat. Pihak ASDP belum bisa memberangkatkan kapal yang berakibat menumpuknya penumpang. Saat ini di lintasan Merak Bakauheni terjadi kondisi cuaca ekstrim yang berdampak terhambatnya pelayanan terhadap pengguna jasa dikarenakan proses bongkar muat kapal membutuhkan waktu yang lebih lama. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kondisi terbaru di Pelabuhan Merak sudah bergabung bersama kami pada siang ini melalui sambungan Zoom Korporat Sekretari PT ASDP Indonesia, Ferry. Ada Ibu Selvi Arifin. Baik, selamat siang Ibu Selvi. Selamat siang Mas Nata. Baik, Ibu, mungkin seperti apa kondisi penyeberangan menuju Bakauheni pada hari ini? Apakah masih ditutup? Dan sampai kapan kira-kira, Bu? Oke, baik. Saya bisa melaporkan bahwa saat ini kondisi di Pelabuhan Bakauheni masih operasional, masih berjalan normal. Memang, namun ini kan kalau cuaca memang masih belum bisa tidak akan statis selamanya seperti ini ya Mas ya. Jadi kami masih terus bekerja sama ataupun berkoordinasi secara intensif dengan BMKG, juga dengan KSOP dan juga BPTD untuk memantau cuaca di lapangan, apakah memang tetap kondisi aman untuk berlayar atau tidak. Demikian Mas Nata. Baik, kalau kita melihat ini kan cuaca ekstrim tentu mengganggu operasional penyeberangan atau sandar kapal dermaga. Dan berapa banyak jadwal yang terganggu? Mungkin seperti delay atau bagaimana? Oke, baik, mungkin saya melaporkan yang terjadi kemarin ya. Jadi memang sebenarnya kemarin itu pelabuhan tidak ditutup, tapi memang ada 2 dermaga yang terdampak dari kondisi ekstrim. Jadi kemarin itu sekitar pukul 12 sampai dengan pukul 2 di dermaga 5 dan 7 memang mengalami dioperasikan secara buka tutup. Artinya apa gitu ya? Ketika memang ada kondisi yang sangat ekstrim, kemarin itu dalam kurun waktu 2 jam dermaga 5 dan dermaga 7 tidak bisa disandari oleh kapal. Karena itu tadi berapa banyak trip yang terganggu, kemarin boleh saya sampaikan dari kalau rata-rata satu hari ada mungkin 7 sampai dengan 8 trip per satu kapal, mereka hanya bisa melakukan 4 sampai 5. Jadi hanya 50% trip yang bisa dilaksanakan kemarin gitu. Demikian Baik, Mas Nata. Mungkin apa himbauan bagi para calon penumpang yang akan melakukan perangkatan pada hari ini? Oke, baik. Kalau untuk para pengguna jasa yang akan melakukan perjalanan, tentunya kami menghimbau para pengguna jasa untuk merencanakan dengan baik perjalanan mereka, sambil juga terus memantau kondisi di lapangan, khususnya terkait dengan cuaca. Karena memang cuaca ini kita lihat mungkin sekarang baik, tapi mungkin ke depan dalam beberapa jam ke depan bisa memburuk gitu ya. Jadi kami menghimbau para pengguna jasa untuk selalu memperhatikan cuaca dan terus mengamati informasi yang ada di channel komunikasi resmi kami ataupun juga channelnya BMKG. Kemudian yang kedua, pastikan Anda sudah bertiket, karena dengan Anda bertiket ini pun apabila memang nanti ada perubahan, Anda bisa diinformasikan terkait perubahan-perubahan. Dan kemarin juga dalam kondisi yang cuaca ekstrim itu kami melakukan ada perpanjangan waktu untuk tiket, sehingga apabila memang para pengguna jasa memang masih mau terus menunggu, itu masih bisa menggunakan tiket yang sudah dibeli. Demikian Mas Nata. Baik, artinya apabila misalnya sudah membeli tiket yang harusnya diberangkatkan pada pukul 3 sore nanti, misal contohnya, namun tiba-tiba cuaca buruk dan sehingga harus diberangkatkan pada malam hari atau pagi hari, apakah ada kompensasi yang diberikan secara khusus dari ASDP kepada para penumpang? Begini Mas, karena ini kan kondisinya ada masuknya force major ya gitu. Jadi kan karena cuaca kita tidak bisa mengontrol cuaca. Namun yang kami lakukan adalah kami memberikan perpanjangan masa tiket. Jadi kalau misalnya dalam kondisi normal masa tiket itu misalnya berlaku hingga 1 jam setelah waktu yang dibeli, maka ini kita perpanjang Mas melihat dari kondisi. Kayak seperti kemarin yang kejadian kemarin itu kita perpanjang sampai dengan waktu 1 kali 24 jam sehingga apabila misalnya Mas Hanta membeli tiket untuk masuk pelabuhan pukul 3 sore gitu ya, sampai dengan pukul 3 sore
berikutnya itu masih bisa dipakai gitu Mas tiketnya. Jadi dalam hal ini apabila memang pengguna jasa masih mau tetap berangkat, mereka tetap bisa menggunakan tiket tersebut. Namun apabila memang pengguna jasa membatalkan rencana keberangkatan, tentu bisa melakukan refund dan ada kondisi-kondisi yang memang kami juga akan berlakukan dalam kondisi force major seperti ini. Baik, terima kasih Ibu Selvi Arifin selaku Corporate Secretary PT SDP Indonesia. Kita akan terus mengupdate situasi di Pelabuhan Merak dan juga Bakahuni. Terima kasih Bu, salam sehat. Terima kasih, salam sehat. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan bergabung dengan Brigadir Treslinda di studio NTMC Polri. Baik, Brigadir Treslinda, silakan dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih Nata di studio dan pemirsa. Saya akan mengajak Anda melihat kondisi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Langsung aja kita lihat dari kawasan yang pertama, Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Pada umumnya arus lalu lintas di kawasan ini masih dalam keadaan ramai lancar di berbagai arahnya, di mana maksud kami kecepatan kendaraan dapat dipacu dengan kecepatan 60-80 km per jam, baik itu di Gatot Subroto yang akan mengarah ke Senayan maupun Semanggi yang akan mengarah ke Kuningan, dan juga di tol dalam kota. Harap tetap waspada dan tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda untuk kendaraan yang di jalan tol. Kemudian kita beralih ke CCTV selanjutnya, kita pantau dari Pospol Pasar Limbangan, Garut, Jawa Barat. Arus lalu lintas dari arah Nagrek yang akan mengarah ke Malabong saat ini dalam keadaan ramai lancar. Di arah sebaliknya juga masih dalam keadaan ramai lancar. Namun antisipasi adanya kegiatan masyarakat, kemudian angkutan umum yang menaikkan dan menurunkan penumpang di median jalan. Kita tinggalkan Pospol Pasar Limbangan Garut, selanjutnya kita beralih ke Pasar Lemabang, Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas dari Jalan Marta Dinata yang akan mengarah ke Pasar Kuto saat ini dalam keadaan ramai lancar, dan dari Jalan Bambang Utoyo yang akan mengarah ke Jalan RE Marta Dinata dalam keadaan ramai lancar. Antisipasi banyaknya kendaraan yang memutar balik arah di kawasan ini. Bagi pengendara roda 2 tetap jaga jarak aman kendaraan Anda dan ikutilah arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan demi terciptanya lalu lintas yang aman dan lancar. Dan pemirsa, yang terakhir kita pantau dari Simpang Jimbranan, Nusa Dua, Bali. Arus lalu lintas dari arah Airport Ngurah Rai yang akan mengarah ke Nusa Dua saat ini dalam keadaan ramai lancar, dan dari arah kampus Universitas Udayana yang akan mengarah ke Airport Ngurah Rai juga dalam keadaan ramai lancar. Harap antisipasi jalanan yang licin, di mana kawasan ini beberapa saat lalu diguyur hujan. Untuk itu antisipasi banyaknya genangan air di jalan. Untuk pengendara roda 2 tetap jaga jarak aman kendaraan Anda, kemudian batas kecepatan maksimum kendaraan Anda. Pemirsa, selalu berhati-hati dalam berkendara, juga waspada terhadap cuaca yang tidak menentu. Untuk itu kami harapkan bagi pengendara roda 2 pastinya Anda selalu membawa jas hujan. Kami sarankan tidak menggunakan jas hujan jenis ponco, dan pengendara roda 4 pastinya karet wiper Anda berfungsi dengan baik. Untuk mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1500669 ataupun melalui SMS enter kami di 9119. Nata, kembali ke Anda di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya langsung dari studio NTMC Polri. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Informasi lainnya pemirsa, banjir bandang melanda kampung Parung Seah, Desa Curug Luhur, Sagaranten, Sukabumi, Jawa Barat pagi tadi. Informasi banjir bandang diunggah akun X Info Mitigasi. Banjir terjadi pada Rabu pagi di kampung Parung Seah.
Derasnya banjir bandang menyeret sejumlah mobil dan barang-barang milik warga. Belum ada konfirmasi dan informasi resmi terkait dengan jumlah korban dan kerugian akibat banjir bandang ini. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Sindo Siang hari ini dan Anda bisa mendapatkan informasi terkini terbaru melalui portal menghadirkan berita daerah nasional dan internasional lengkap di sindonews.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nata Arman pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.